Kalau seseorang bermeditasi vipassana dengan cara yang benar, dengan memiliki usaha yang benar, memiliki perhatian yang benar, memiliki kebijaksanaan yang benar, yang pada akhirnya juga membawa kepada keseimbangan batin, UPK, batin yang tidak terseret oleh keserakahan ataupun kebencian. Nah, dikatakan bahwa sesuai dengan tradisi dalam Theravada yang juga tertulis secara terperinci di dalam Visuddhimagga, seseorang yang mempraktikkan meditasi vipassana mengamati batin dan jasmani dengan benar, maka seseorang akan mendapatkan yaitu berbagai macam pengetahuan yang dalam tradisi Theravada dikatakan sebagai 16 jenis pengetahuan atau solasa nyana, yang 16 jenis pengetahuan di dalam vipassana. Yang mana pengetahuan-pengetahuan ini pada akhirnya membawa kepada pembebasan, membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Nah, yang pertama adalah ketika seseorang mengamati batin dan jasmani dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan, maka seseorang akan mampu menengarai perbedaan antara batin dan jasmani yang disebut sebagai nama rupa pariccheda nyana. Nama rupa pariccheda nyana, nyana adalah pengetahuan. Pariccheda adalah ya pembagian atau pemotongan atau katakan pembedaan, ya. Pariccheda itu dikata pari dan ceda, ceda artinya memotong. Pari itu memotong secara menyeluruh, secara spesifik. Artinya pemotongan, pembagian, pembedaan antara nama batin dan juga rupa jasmani. Jadi mengetahui ternyata segala aktivitas yang dilakukan oleh kita, oleh makhluk, itu hanya aktivitas dua hal ini. Tidak lebih dari itu. Hanya sekedar aktivitas batin dan jasmani. Tidak lebih dari itu. Ketika mengamati misalnya objek keluar masuknya nafas, ternyata dalam pengalaman keluar masuknya nafas ya hanya ada dua hal secara garis besar. Hanya ada batin dan juga jasmani. Nafas itu sendiri adalah bagian dari jasmani. Bagian dari 4 unsur. Unsur tanah atau padat, unsur air atau cair, unsur api atau panas atau temperatur, dan unsur angin. Dan nafas itu sendiri adalah jasmani, sementara yang mengamati, yang mengetahui nafas adalah batin. Tidak lain bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, oleh makhluk, hanya dua hal ini, batin dan jasmani, tidak lebih dari itu. Ya kalau diterperinci lagi, ya 5 gugusan. Tetapi secara singkatnya adalah batin dan jasmani. Maka mengetahui bahwa yang ada, ya secara jelas mengetahui bahwa yang ada itu hanya batin dan jasmani, ya di situ artinya seseorang mulai punya pemahaman, mulai punya pengetahuan bahwa ternyata apapun aktivitas yang dilakukan hanya sekedar aktivitas batin dan jasmani. Dan itu disebut sebagai nama rupa pariccheda nyana. Nah, seiring dengan praktik itu sendiri, dengan pengamatan itu sendiri, maka seseorang pun juga akan memahami. Ternyata antara batin dan jasmani ini memang saling berhubungan, saling berkaitan, saling menyokong, saling membantu. Dalam artian, apapun aktivitas yang dilakukan oleh jasmani, ya pada umumnya adalah disebabkan karena pikiran. Oleh batin, seseorang berjalan karena pikiran. Seseorang makan, minum karena pikiran. Seseorang melakukan aktivitas ini dan itu disebabkan karena pikiran. Ada sokongan dari pikiran. Kalau hanya pikiran saja,
tanpa ada instrumen yaitu jasmani, makanya sekedar pikiran. Maka tidak ada pergerakan, tidak ada aktivitas makan, tidak ada aktivitas minum, tidak ada aktivitas berjalan, berdiri, dan sebagainya. Kalau hanya sekedar pikiran. Nah, tetapi kalau hanya sekedar jasmani tanpa ada pikiran, ya jasmani ini tidak ubahnya seperti kayu yang sudah dipotong, yang tidak berguna, seperti balok kayu yang tidak berguna, ya mati. Tidak ada aktivitas. Aktivitas yang muncul hanya sekedar apa? Sekedar 4 unsur itu sendiri. Ya, misalnya diterpa oleh angin jatuh begitu. Itu paling itu saja. Tetapi tidak ada aktivitas yang muncul karena pikiran. Nah, sehingga memahami bahwa batin dan jasmani ini saling menyokong, saling mendukung, itu disebut sebagai paccaya parigaha nyana. Jadi pengetahuan berkaitan dengan bahwasanya batin dan jasmani ini saling mendukung, saling menyokong satu sama lain. Seseorang bisa bergerak, melakukan aktivitas melalui jasmani, itu disebabkan karena batin. Nah, ini adalah yang kedua. Nah, seiring dengan praktek itu sendiri, maka seseorang pun juga tahu bahwa ternyata batin dan jasmani ini tidak lepas dari sebuah karakteristik. Yang tidak lain adalah tilakhana. Bahwa batin dan jasmani ini ternyata bersifat tidak kekal. Apapun yang bergerak berkaitan dengan batin dan juga berkaitan dengan jasmani, itu tidak bisa bertahan. Tidak bisa kekal. Tidak bisa permanen. Batin dan jasmani ini selalu berubah. Selalu bergulir. Nah, itu disebut sebagai pemahaman tentang anicca. Dan yang terus bergerak, terus bergulir, yang tidak bisa dipertahankan, itu sendiri sebenarnya adalah sebagai beban. Dan beban itu disebut sebagai dukkha penderitaan. Atau yang selalu bergerak ini, yang berubah ini, yang tidak kekal ini, ketika seseorang kemudian mengangkat, menggenggam, melekati, maka di situ akan ada penderitaan. Ketika diangkat, maka akan ada beban. Ketika dilekati, maka akan ada, yaitu beban. Yang itu adalah penderitaan. Bahwa batin dan jasmani ini pada hakikatnya adalah penderitaan. Adalah dukkha. Selain anicca, juga adalah dukkha. Dan juga akan terlihat bahwa batin dan jasmani yang sifatnya muncul lenyap, dan membawa berbagai macam penderitaan, ternyata di dalamnya tidak ditemukan sebuah entitas. Tidak ditemukan sebuah diri, sebuah self. Yang ada hanyalah sebuah kemunculan dan pelenyapan. Yang ada hanyalah sebuah perubahan. Yang setiap momennya, setiap waktunya, setiap detiknya hanya berubah. Tidak ada satupun fenomena yang bertahan. Nah, melihat demikian, itu disebut sebagai memahami anatta. Memahami ternyata tidak ada diri, tidak ada self. Dan ternyata self atau diri ini yang kita anggap sebagai ada, itu hanya sekedar sebuah anggapan. Sekedar sebuah kecenderungan, persepsi kita, pikiran kita. Karena berbagai macam kondisi yang bergabung menjadi satu, maka memunculkan sebuah persepsi, memunculkan sebuah kecenderungan anggapan bahwa ada diri. Padahal kalau diteliti, dilihat ke dalam lagi, dilihat lebih jeli lagi, ternyata setiap momennya, apapun fenomena itu adalah berubah. Tidak bisa bertahan, terus mengalami perubahan. Maka karena tidak ada satupun fenomena yang tetap, yang kekal,
yang tidak berubah, maka tidak ditemukan sebuah diri. Bahkan kecenderungan bahwa ada diri itu pun, itu juga berubah-ubah, tidak tetap. Dan karena berubah-ubah tidak tetap, maka mana yang bisa dikatakan sebagai diri, yang bisa dikatakan sebagai self? Tidak ada. Nah, memahami batin dan jasmani sebagai tanpa diri, dan juga anicca, serta dukkha, memahami anicca, dukkha, dan anatta di dalam batin dan jasmani, itu disebut sebagai samasana nyana. Pengetahuan secara menyeluruh berkaitan dengan batin dan jasmani. Ini yang ketiga. Nah, seiring dengan waktu, seseorang yang mengamati batin dan jasmani sebagai anicca, dukkha, dan anatta akan melihat bahwa apapun yang muncul itu pasti akan lenyap. Baik batin maupun jasmani itu hanya sekedar muncul lenyap. Begitu cepatnya, hanya muncul lenyap. Dan itu disebut sebagai udaya baya nyana. Pengetahuan tentang muncul dan lenyap. Udaya waya. Udaya adalah muncul, waya adalah lenyap. Pengetahuan tentang hanya sekedar bahwasanya batin dan jasmani sekedar muncul dan lenyap begitu cepatnya. Dan biasanya kalau seseorang memahami demikian, mempunyai yaitu katakan kemajuan batin demikian, di sana 5 rintangan batin biasanya sudah tidak ada. 5 rintangan batin biasanya sudah reda. Dan biasanya dengan meredanya 5 rintangan batin akan juga memunculkan berbagai pengalaman-pengalaman lain. Seperti seseorang misalnya melihat cahaya. Di malam hari seperti di siang hari. Ada cahaya seperti siang hari. Itu disebut sebagai obasa. Atau seseorang mengalami kegiuran yang teramat sangat. Jadi batin dan jasmaninya tergiur. Jadi jasmaninya seperti yaitu melayang karena kegiuran yang teramat sangat. Dan juga mengalami sebuah ketenangan yang begitu mendalam. Passaddhi. Mengalami sebuah yaitu tekad, sebuah usaha yang begitu kuat dalam meditasi. Yang sepertinya semangatnya tidak luntur. Dan juga terkadang mengalami di mana perhatian begitu awas, begitu tajam, sampai pada titik di mana setiap fenomena akan tampak semua dengan jelas. Nah, pengalaman-pengalaman demikian, kalau tidak disikapi dengan bijaksana, itu juga bisa membawa kepada sebuah pandangan salah. Seseorang bisa berpikir bahwa dia sudah mencapai apa yang harus dicapai di dalam meditasi, di dalam vipassana. Padahal belum. Padahal pengalaman-pengalaman demikian itu hanya karena apa ya? Karena 5 rintangan batin itu sudah redam. Karena memang batin sudah mulai berkembang. Tetapi bukan berarti pengalaman demikian adalah final, adalah titik final dalam meditasi vipassana. Bahkan ketika dianggap itu sebagai pencapaian yang tertinggi dalam meditasi ini, itu adalah rintangan. Itu adalah gangguan. Maka pengalaman-pengalaman demikian pun juga harus dilihat sebagai apa? Sebagai sekedar fenomena. Yang itu pun juga muncul pada akhirnya lenyap. Dan ketika itu dilihat sebagai sekedar fenomena, maka batin pun juga tidak melekati lagi. Nah, sehingga seseorang akan mampu melanjutkan meditasinya dengan baik. Nah, kemudian ketika seseorang melihat bahwasanya segala sesuatu yang muncul lenyap, pada akhirnya seseorang juga melihat
dengan batin yang sudah begitu awas, bahwasanya yang ada itu hanya pelenyapan. Yang ada itu hanya kehancuran. Yang itu disebut sebagai bangga nyana. Jadi seseorang melihat bahwa segala sesuatu hanya sekedar hancur. Jadi yang kemunculannya bahkan tidak kelihatan. Yang terlihat hanya hancur, 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 dan hancur. Lenyap, lenyap, dan lenyap. Dan itu disebut sebagai bangganya pengetahuan tentang pelenyapan. Nah, ketika seseorang melihat bahwa segala sesuatunya hancur, segala sesuatunya lenyap, tidak ada satupun yang bisa dipertahankan, tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Sebuah fenomena yang selama ini dianggap sebagai yang bisa dijadikan sebagai naungan, bisa dijadikan sebagai sandaran, sebagai pegangan, ternyata pun mengalami kehancuran. Maka seseorang kemudian akan memunculkan dalam batinnya sebuah ketakutan. Disebut sebagai bahaya nyana. Dan ini adalah pengetahuan yang keenam. Takut karena kehidupan ternyata tidak ada satupun fenomena yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Tidak ada satupun fenomena yang memberikan keamanan. Karena semuanya hancur. Semuanya lenyap. Dan ketika muncul bahaya nyana, maka seseorang juga akan melihat bahwa ternyata segala fenomena, baik batin dan jasmani, itu semuanya bersifat membahayakan. Dan ini adalah pengetahuan yang ke-7, yang disebut sebagai adi nawa nyana. Jadi segala sesuatu sifatnya adalah membahayakan. Bahwa semuanya tidak ada satupun hal, tidak ada satupun fenomena yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Semuanya memberikan bahaya. Kemelekatan terhadap sedikit apapun fenomena, itu adalah penderitaan. Itu adalah bahaya. Orang akan melihat bahwa tidak ada satupun fenomena yang bisa memberikan keamanan, tidak bisa memberikan pembebasan, dan melekati satupun fenomena yang walaupun itu adalah sekecil apapun, itu adalah bahaya. Dan itu disebut sebagai adi nawa nyana. Nah, ini adalah yang ke-7. Nah, kemudian yang ke-8, ketika seseorang melihat bahwa segala sesuatu sifatnya membahayakan, tidak memberikan keamanan, maka seseorang tidak akan tertarik lagi. Tidak akan tertarik untuk melekati, untuk mengingini apapun bentuk fenomena yang ada. Bahkan ketika seseorang mencapai jhana sekalipun, jhana pun juga dilihat sebagai sesuatu yang membahayakan. Sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Sesuatu yang bisa memberikan duka penderitaan. Sesuatu yang sebenarnya diumpamakan sebagai sebuah belati yang bisa menusuk, yang bisa menyakiti. Bahkan itu adalah pencapaian jhana. Nah, orang demikian, pengetahuan demikian yang tidak tertarik terhadap apapun fenomena, terhadap apapun bagian dari batin dan jasmani, itu disebut sebagai nibbida nyana. Pengetahuan tentang ketidaktertarikan atau kemuakan, muak terhadap apapun fenomena yang muncul. Nah, biasanya di dalam sutta-sutta, Sang Buddha hanya mengatakan, seseorang yang melihat anicca atau dukkha atau anatta, orang yang melihat segala sesuatu, segala fenomena sebagai anicca, dukkha, anatta, orang demikian akan memunculkan nibbida, memunculkan kemuakan, memunculkan ketidaktertarikan.
Nah, tetapi di dalam kitab Visuddhimagga itu diperdetail lagi. Orang yang melihat anicca, ketidakkekalan, melihat dukkha dan juga melihat anatta, maka juga akan mengalami sebuah pengalaman bahwasanya segala sesuatu, segala fenomena hanya muncul dan lenyap, yang pada akhirnya hanya terlihat hancurnya saja, mengalami sebuah yaitu rasa bahaya, rasa melihat bahaya, melihat yaitu bahwasanya segala fenomena itu tidak ada yang bisa dijadikan sebagai tempat berlindung, sebagai sebuah sandaran, dan pada akhirnya seseorang menjadi muak, menjadi tidak tertarik lagi, tidak tertarik dengan apapun fenomena yang ada. Nah, ketika orang tidak tertarik dengan apapun fenomena yang ada, maka muncullah sebuah yaitu keinginan yang begitu kuat untuk terbebaskan. Yang itu disebut sebagai mujingtu tangyata nyana. Pengetahuan yang berkaitan dengan keinginan trembling atau gemetar untuk terbebaskan. Dan keinginan demikian bukan keinginan yang biasa. Karena melihat bahwa kehidupan itu begitu bahaya, kehidupan itu begitu memberikan ketidakamanan bagi makhluk, maka seseorang ingin begitu terdesak, begitu merupakan sesuatu yang harus segera diperoleh, yaitu pembebasan. Maka ada sebuah perumpamaan. Orang demikian diumpamakan seperti seekor katak yang berada di mulut seekor ular. Jadi belum ditelan, tapi masih berada di mulut. Yang sebentar lagi akan ditelan. Apa yang dilakukan oleh katak tersebut? Dia akan dengan yaitu usaha yang begitu kuat untuk bisa terbebaskan. Karena dia melihat bahwa ketika digigit oleh atau dikatakan diterkam oleh ular tersebut dan sudah berada di mulut, itu sangat membahayakan bagi kehidupannya. Nah, demikian pula seorang yogi, seorang pemeditator yang melihat bahwa tidak ada satupun fenomena yang bisa dijadikan sebagai sandaran, yang bisa dijadikan sebagai yaitu naungan, pelindungan, akan melihat bahwa semuanya bahaya. Tidak ada satupun yang bisa memberikan perlindungan sehingga ada sebuah urgensi, ada sebuah kemendesakan dalam batinnya untuk segera terbebas. Dan itu disebut mujingtu tangyata nyana. Nah, tetapi hanya sekedar ingin untuk terbebas itu bukan menjadi solusi. Pada akhirnya orang demikian pun juga akan sadar bahwa untuk terbebaskan dia harus kembali lagi. Kembali lagi untuk melihat segala fenomena sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Agar apa? Agar batin tidak melekat terhadap apapun yang tidak kekal, apapun yang memberikan dukkha, penderitaan, dan apapun yang sifatnya adalah anatta, tanpa diri. Nah, merenungkan bahwasanya pembebasan terjadi kalau seseorang bisa kembali untuk merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, itu disebut sebagai patisangka nyana. Atau perenungan yang berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan perenungan. Nah, itu adalah yang ke-10. Dan ketika seseorang melanjutkan untuk mengamati batin dan jasmani sebagai tidak kekal, sebagai bagian dari dukkha, sebagai yaitu anatta, tanpa diri, yang tidak ada self di dalamnya, maka batin seseorang akan menjadi semakin seimbang. Batin seseorang tidak akan terpengaruh oleh suka dan tidak suka. Bahkan batin seseorang tidak akan mampu menengarai ada sebuah individu, entitas diri di dalam yaitu fenomena yang muncul lenyap, ya sesuai dengan yaitu
karakteristik dari fenomena tersebut yang tidak lain adalah tidak kekal. Dan ketika batin begitu seimbang mengamati setiap reaksi dari batin dan jasmani itu sendiri, setiap fenomena yang muncul yang diamati oleh batin itu sendiri, itu disebut sebagai sangkarupeka nyana. Pengetahuan tentang keseimbangan di semua fenomena. Maka semua reaksi menjadi seimbang, batin menjadi seimbang terhadap apapun fenomena yang muncul. Itu disebut sangkara ubeka nyana. Itu adalah pengetahuan yang ke-11. Nah, kemudian ketika batin semakin berkembang, mampu melihat segala fenomena sebagaimana adanya, sebagai anicca, dukkha, dan anatta, dan karenanya batin menjadi semakin seimbang, tidak terseret oleh suka dan tidak suka, maka seseorang batinnya akan apa? Akan menjadi matang. Dan muncullah sebuah pengetahuan yang disebut sebagai anuloma nyana. Anuloma nyana adalah pengetahuan yang berkaitan dengan adaptasi. Anuloma artinya adaptasi. Yang dimaksud dengan adaptasi di sini adalah batin yang sudah matang sedemikian rupa, itu hanya tinggal mengadaptasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang muncul. Artinya, batin ini tinggal mengikuti. Maka ada sebuah perumpamaan. Ada seorang raja dengan 8 menteri. Nah, masing-masing menteri ini akan datang memberitahukan sebuah informasi. Ketika setiap menteri datang memberikan informasi, maka raja ini hanya sekedar apa menyetujui. Tidak lebih dari itu. Nah, demikian pula, apapun pengetahuan yang muncul dalam yaitu batin seorang pemeditator, yang tentunya berkaitan dengan 4 kebenaran mulia pada akhirnya, berkaitan dengan anicca, dukkha, dan anatta, maka batin ini hanya sekedar mengikuti. Batin ini hanya sekedar yaitu mengadaptasi. Jadi tidak perlu ada usaha lagi. Nah, itu disebut sebagai anuloma nyana. Pengetahuan adaptasi. Nah, ketika batin sudah begitu matang dan ya tadi adalah muncul anuloma nyana, batin tinggal mengikuti arus batin yang berkembang itu sendiri, maka kemudian seseorang akan yaitu mencapai yang disebut sebagai kesucian. Yang kemudian itu disebut sebagai gotrabu nyana. Ini adalah pengetahuan yang gotrabu adalah yang ke-13. Adalah sebuah peralihan dari seseorang sebagai seorang putujana atau yang masih katakan sebagai seorang umat awam atau katakan masyarakat awam, masyarakat biasa, kemudian berubah menjadi seorang Arya. Yang tadinya adalah seorang putujana berubah menjadi seorang Arya mencapai kesucian. Apakah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ataupun Arahat. Dan ketika peralihan terjadi, akan kemudian dilanjutkan dengan yaitu pengetahuan yang selanjutnya. Yang ke-14, 15, dan ke-16. Yang ke-14 adalah pengetahuan tentang magga nyana. Pengetahuan tentang sang jalan. Yang dimaksud di sini adalah dalam pengetahuan sang jalan ini, kotoran batin dilenyapkan. Kalau seseorang misalnya mencapai yaitu Sotapati Magga, maka pada waktu itu ada 3 belenggu yang dihancurkan, yaitu Sakaya Ditti, Wicikicca, dan juga Silabata Paramasa. 3 belenggu dihancurkan. Kalau
pada saat itu muncul yaitu Sotapati Magga. Magga nyananya adalah Sotapati Magga. Dan ketika kemudian muncul misalnya Sakadagami Magga, maka di situ akan yaitu dihancurkan 3 belenggu yang tadi disebutkan dan 2 belenggu lain dilemahkan, yaitu Kamacanda dan juga Vyabhada, itu dilemahkan. Dan ketika muncul Anagami Magga, maka 5 belenggu ini dihancurkan. Dan ketika mencapai Arahata Magga, di momen Magganyana ini, maka 10 belenggu dihancurkan. Begitu Magganyana terjadi, kemudian dilanjutkan dengan Palanyana, pengetahuan tentang buah. Artinya setelah kotoran batin, apakah beberapa atau keseluruhan itu dihancurkan, maka dilanjutkan dengan pala, yaitu buah. Buah dari hancurnya kotoran batin. Itu adalah pengetahuan yang ke-15. Nah, sementara setelah muncul pengetahuan yang ke-15, maka seseorang keluar. Keluar dari palanyana, dilanjutkan dengan apa? Paccavekananyana. Pengetahuan untuk mereview apa yang barusan terjadi. Oh, dia tahu. Oh, tadi terjadi penghancuran 3 belenggu. 3 belenggu dihancurkan, masih ada 7 belenggu lagi yang harus dihancurkan. Dia tahu 3 belenggu sudah dihancurkan, 2 yang lain sudah lemah. Masih harus menghancurkan 7 belenggu, termasuk yang sudah dihancurkan. Dan dia pun juga tahu, oh 5 belenggu sudah dihancurkan. Masih ada 5 belenggu lainnya yang harus dihancurkan. Ketika misalnya mencapai Magga dan Pala, berkata dengan Arhata Magga, Arhata Pala, maka dia pun tahu, dalam Paccavekananyana ada sebuah perenungan, ada sebuah reviewing, dan dia tahu, oh 10 belenggu telah dihancurkan. Tidak ada satu pun lagi tugas yang harus dilakukan. Segala sesuatu yang harus dilakukan telah dilakukan. Dan tidak ada kelahiran kembali. Nah, 16 nyana ini di dalam Visuddhimagga telah dijelaskan dengan rinci, dengan sangat terperinci. Maka untuk bisa memahami dengan lebih baik, maka bisa membaca Visuddhimagga. Nah, secara singkat, 16 nyana disampaikan dalam Visuddhimagga, ya tadi disampaikan secara singkat dalam penjelasan pada kuliah pada sore hari ini. Dan semoga apa yang dijelaskan secara singkat ini juga bisa menjadi sebuah pemahaman, sebuah clue, sebuah hint, terutama bagi kita semua dalam mempraktikkan meditasi. Tetapi intinya dalam praktek meditasi ini adalah sejauh mana kotoran batin yang masih bercokol dalam batin kita upayakan untuk dilenyapkan. Dan yang baik-baik, yang bermanfaat, ya kita upayakan untuk dikembangkan. Dengan apa? Dengan landasan kebijaksanaan. Melihat segala sesuatu sebagai anicca, dukkha, dan anatta, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk melekati, untuk memunculkan keserakahan terhadap yang tidak kekal, yang memberikan duka penderitaan, dan juga yang sebenarnya tidak ada diri. Dan tentu juga tidak ada alasan bagi kita untuk membenci, untuk memunculkan ketidaksukaan terhadap yaitu apa yang tidak kekal, yang memberikan penderitaan, dan yang di situ adalah tanpa adanya diri, tanpa adanya self. Ya, saya kira demikian dari saya, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan sebelumnya mohon untuk bisa dibuka kameranya, akan saya foto terlebih dahulu. Satu pertanyaan jika ingin ditanyakan. Saya izin bertanya, Bante. Ya, silakan. Ya, dari ke-16 jenis pengetahuan ini, apakah ini merupakan sesuatu yang dialami mungkin seorang
sotapana atau yang telah mencapai kesucian itu secara bertahap, atau misalnya seorang putu jana pun bisa mengalami ini, cuma mungkin hanya sampai pengetahuan keberapa, misalnya ketiga atau keempat, atau yang pengetahuan sebelum mencapai tingkat kesucian, Bante. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Ya, seorang putu jana pun juga mengalami, tetapi hanya sampai kepada anulomanyana. Ya, tidak sampai gotrabunyana. Karena kalau sudah gotrabu itu sudah pasti berubah menjadi seorang suciwan atau mencapai pelenyapan kotoran batin. Ya, mencapai kesucian sotapana, sakadakami, anakami, ataupun arahanta. Kalau sudah gotrabu. Maka kalau seorang putu jana ya bisa mencapai bahkan anulomanyana. Setidaknya bisa mencapai sangkarupikanyana. Kalau biasanya dalam tradisi Theravada, kalau seseorang ini dulu pernah berikrar pada kehidupan-kehidupan yang lampau, pernah berikrar bahwa dia akan menjadi seorang sama Sang Buddha, bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha, ya sebagai seorang bodhisattva. Maka begitu mencapai anulomanyana, ya tekad itu akan muncul. Dia ingat bahwa dulu pernah bertekad ingin menjadi seorang sama Sang Buddha. Maka dia tidak akan berlanjut kepada gotrabu. Hanya berhenti pada anulomanyana. Tapi secara umum ya, kalau orang sudah mencapai anulomanyana dengan pikiran manusia biasa, biasanya akan mudah sekali untuk mencapai gotrabu. Karena batin sudah begitu matang. Sudah begitu matang sehingga memudahkan untuk yaitu mencapai gotrabunyana. Nah, tapi kalau seorang bodhisattva hanya berhenti pada anulomanyana. Nah, kalau sudah gotrabu ya itu artinya sudah mencapai kesucian. Nah, kalau sudah mencapai gotrabu itu sudah pasti akan berlanjut pada maga dan pala. Itu sudah pasti. Dikatakan demikian. Jadi diibaratkan seperti seseorang yang menyeberangi sungai dengan galah. Ya, jadi melompat dengan galah, yang mana ketika sudah berada di tengah dan condong ke yaitu katakan ke pantai sebelahnya itu sudah pasti akan ke sana. Sudah pasti akan dari gotrabu itu pasti akan ke maga dan pala. Tidak bisa berhenti. Maka seorang bodhisattva berhenti pada anulomanyana. Artinya seorang putu jana bisa mencapai bahkan anulomanyana. Kalau pencapaian yang lain-lain ya pasti walaupun tidak mencapai kesucian ya udaya bayanyana, bangganyana, bayanyana itu bisa dicapai. Ya begitu ya. Ya, baik Bante. Terima kasih. Iya. Mungkin satu lagi siapa? Ada yang bertanya? Saya Bante. Ya, silakan. Iya, hanya penasaran aja sih Bante. Misalkan ini Bante, kan kami sudah Bante tadi juga sudah menjelaskan tentang 16-nya anak itu, dan itu pun kalau dicari di internet pun juga ada penjelasannya. Itu bagaimana sih Bante pembeda itu antara 16-nya anak itu istilahnya kayak benar-benar mengalami dengan hanya sekedar tahu gitu Bante, kayak tahu dari sumber-sumber lain, oh ini nyana ini pengertiannya ini, terus yang dialami mungkin ini. Nah, itu pembeda antara yang mengalami dengan istilahnya kayak tahu dari buku-buku, tahu dari penjelasan itu bagaimana itu Bante? Terima kasih Bante. Ya itu masalah individu. Tentu ya masing-masing toh ya, masing-masing yang tahu bahwa dia menjelaskan atas dasar sekedar teori atau memang mengalami, itu kan masing-masing kan. Ya, itu masing-masing. Jadi tidak bisa kita bisa katakan membedakan. Hanya saja biasanya mereka yang betul-betul mengalami sampai akhir, yaitu biasanya mereka ya menjelaskan memang dari hati gitu kan, dan itu bisa kelihatan. Ya mereka yang barangkali sudah mengalami sampai Gotrabu, sampai Magapala, itu penjelasannya itu memang tidak hanya dilihat dari penjelasannya itu tidak sekedar teori, tetapi memang
apa yang muncul dari hati. Ya itu bisa terjadi. Ya kita pun juga melihatnya dari luar saja, yang kita hanya melogikakan, oh ini sepertinya orang ini, misalnya Bante ini memang betul-betul sudah mengalami. Ya, ini bukan orang biasa, bukan putusana, tapi Arya, itu bisa terjadi. Ya terutama kalau kita misalnya pernah berteman dengan orang tertentu yang bertahun-tahun bermeditasi dan memang betul-betul intensif meditasi dan memang menjelaskan Dhamma dengan sangat baik atas dasar pengalaman, tidak hanya teori, ya kita bisa merasakan, tapi itu pun juga masih sekedar logika kita, bisa merasakan bahwa orang ini bukan hanya sekedar teori, tapi memang betul-betul mengalami. Ya, kita bisa merasakan demikian. Ya seperti sebagai contoh misalnya Pertapa Gautama ketika belum masih bodhisattva. Ya kan ketika misalnya Alara Kalama menjelaskan tentang Akincanayatana, tentang pencapaian ada landasan kekosongan. Nah, Pertapa Gautama kan merenung dalam hatinya bahwa Alara Kalama ini pastinya berbicara tidak hanya sekedar bicara, tetapi memang sudah mengalami sendiri dengan pengetahuan tinggi. Nah, itu yang direnungkan oleh Pertapa Gautama. Kemudian Pertapa Gautama sebagai bodhisattva waktu itu juga berpikir, wah tidak hanya Alara Kalama yang punya keyakinan dalam hal ini, punya semangat dalam hal ini, punya perhatian, punya konsentrasi, punya kebijaksanaan dalam hal ini. Saya pun juga sama. Punya sada, virya, sati, samadhi, dan juga panya. Berkaitan dengan ajaran tentang bagaimana mencapai akincanayatana, landasan kekosongan. Nah itulah kemudian, ya memang batin Pertapa Gautama ini memang sangat matang ya, dengan sangat segera mencapai juga. Tetapi di situ ya seperti Bante, seperti Pertapa Gautama ya memang tahu, bisa merasakan bahwa Alara Kalama ini bukan sekedar ya bicara, tetapi memang sudah mengalami dengan pengetahuan tingginya. Jadi ada istilah sayang abinya sacikatwa. Jadi merealisasi dengan pengetahuan tingginya sendiri. Nah, itu bisa juga dirasakan. Terutama kita bisa mengetahui demikian kalau kita berasosiasi dengan orang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Ya, seperti yang Sang Buddha katakan, untuk bisa mengetahui kebijaksanaan seseorang, syaratnya adalah yang pertama, kita harus berasosiasi dengan orang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Dan kita tahu bahwa apa yang ia bicarakan dulu dan sekarang tidak ada perbedaan. Tidak mincela-mincele. Jadi konsisten. Artinya orang demikian punya kebijaksanaan. Dan syarat kedua adalah kita pun juga harus pandai menganalisa. Artinya kita bukan orang yang bodoh, dalam artian ya tidak kita bisa menganalisa seseorang gitu loh. Ya walaupun kita berasosiasi lama dengan orang tertentu, kalau kita tidak bisa menganalisa, kita tidak cerdas, ya itu juga sulit untuk bisa merasakan, mengetahui apakah orang ini bijaksana atau tidak. Tapi kalau kita cerdas, cukup cerdas, dan kita juga berasosiasi dengan orang demikian dalam jangka waktu yang lama, maka kita akan bisa merasakan, kita akan tahu apakah orang demikian memang betul-betul bicara, memang betul-betul bijaksana atau tidak. Kita akan tahu. Nah itu demikian ya. Tetapi lagi-lagi itu juga logika. Maka Sang Buddha itu mengumpamakan bahwasanya mengetahui demikian bahwa oh ini ada ikan besar atau tidak besar, yaitu adalah ketika kita melihat di kolam kemudian ada yaitu riak kolam tersebut. Kalau riaknya besar maka kita bisa tahu oh ini pasti ikannya besar. Kalau riaknya kecil itu berarti tahu oh ini pasti ikannya kecil. Nah seperti itu. Nah kita bisa mengetahui demikian. Tapi itu pun juga masih dalam konteks logika, walaupun itu sudah baik sekali. Nah, sehingga untuk mengetahui demikian ya ada kalanya dengan berasosiasi lama, kemudian juga kita juga punya kecerdasan, dan itu juga masih logika.
walaupun itu sudah baik. Nah, tetapi untuk betul-betul tahu, ya memang harus mengalami sendiri. Ya, mengalami sendiri. Ya, saya kira demikian ya. Jadi yang terpenting adalah ya kita saja yang harus mempraktikkan, kita saja yang harus mengupayakan. Kalaupun kita tahu orang lain itu Arya atau tidak, itu seperti menghitung sapi milik orang lain. Iya, Bante. Seperti menghitung sapi milik orang lain. Walaupun tentu kalau kita punya keyakinan terhadap orang tertentu yang memang bijaksana yang baik, itu juga baik juga. Ada motivasi, ada seseorang yang bisa dijadikan sebagai role model, sebagai panutan. Nah, itu juga baik juga sih. Walaupun masih menghitung sapi milik orang lain. Ya begitu ya. Mungkin satu lagi pertanyaan. Terima kasih, Bante. Ya baik. Ya baik. Kalau sudah, ya terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada kesempatan sore hari ini. Semoga yang dijelaskan bisa dipahami. Semoga kita mampu mengimplementasikan apa yang telah disabdakan oleh Sang Buddha, para bijaksanawan ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sapisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bante. Ya, makasih Bante. Penjelasannya. Ya, saya off ya. Ya, baik. Bante. Bante. Oh.